Halo semuanya, sawadee-krap, selamat datang kembali di segmen analisa dan kembali kita update terkait dengan perkembangan berita terbaru langsung dari berbagai media lokal di Thailand terkait dengan Teng Monida. Aku yakin banyak banget teman-teman yang masih terus mengikuti kasus Teng Monida karena di Thailand pun berita mengenai perkembangan kasus ini masih terus terjadi, masih terus banyak update-nya. Nah, di video kali ini ada beberapa hal yang akan aku bahas karena mungkin teman-teman banyak yang lihat di TV Thailand ataupun juga online artikel di Thailand tapi nggak ngerti apa sih itu beritanya, maknanya seperti apa. Oke, akan aku rangkumkan satu persatu. Yang pertama kita awali adalah dengan berita mengenai ini adalah foto-foto pada saat Teng Monida ditemukan. Ini kan foto-fotonya tubuh Teng Mo kan tersebar di internet. Nah, ada salah satu bagian tubuh Teng Mo yaitu adalah di telapak kaki. Itu seperti ada sesuatu hal yang menancap. Kita nggak tahu sesuatu hal itu apakah paku, ataukah besi, ataukah lainnya. Dan ini masih belum ada keterangan lebih lanjut, tapi kalau aku cek dari Twitter dan juga internet, netizen Thailand, ini menimbulkan kecurigaan yang luar biasa. Apakah ini berhubungan dengan video di sebelumnya yang aku bahas mengenai dugaan bahwa Teng Mo sempat terseret gitu dengan speedboat malam hari itu di tanggal 24 Februari. Ini juga masih belum diberikan klarifikasi oleh penyidik Nontaburi. Ini masih belum clear, teman-teman, tapi menurut aku ini bisa menjadi petunjuk yang sangat baik sekali ya. Makanya Ibu Panida sekarang sudah mulai berubah haluan. Yang awalnya setuju dengan penyidik Nontaburi bahwa kasus Teng Mo ini penyebabnya adalah karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi sekarang Ibu Panida sudah bergabung dengan Kunte dan juga Mr. Genius yang tereksplisitkan secara yakin bahwa Teng Mo adalah korban pembunuhan. Yang kedua adalah mengenai berita parcel kain putih. Ini adalah dari Bang Jack. Teman-teman tanya, Bang Jack itu siapa sih? Bang Jack itu Raja Haider ya, seorang warga Amerika, tapi dia pernah tinggal di Thailand, pernah bekerja sebagai seorang guru dan juga bisnismen di Thailand beberapa tahun, dan bisa juga bahasa Thailand sangat lancar, dan dari awal juga dia sudah memberikan banyak informasi, rekaman Teng Mo dan juga Gatik, kemudian juga rekaman Gatik meminta uang dan sebagainya, ada semuanya. Nah, yang terbaru adalah parcel yang diklaim oleh Bang Jack sudah dikirimkan ke Dokter Pontip, ternyata sudah dicek dan Ibu Panida meminta seluruh jajarannya yang bersama dua orang lainnya, Kunte dan juga Mr. Genius beserta Lembaga Hak Asasi Manusia Thailand itu sudah ngecek amplop coklat tersebut dan ternyata amplop tersebut yang berisi kain putih yang dugaannya diklaim adalah milik Teng Monida itu sudah sampai ke Thailand di tanggal 3 Mei 2022 untuk Dr. Pontip. Tapi nama pengirimnya bukanlah Bang Jack, tapi nama orang lain. Tapi ternyata kan ada benarnya, ada juga salahnya. Benarnya adalah bahwa Bang Jack benar, paket tersebut telah sampai jauh hari sebelum akhir Mei 2022 ini. Tapi kenapa Dr. Pontip tidak memberi tahu ke media massa ataupun juga menghantarkan langsung ke lembaga terkait, tapi malah didiamkan aja dan tidak dibuka sampai sekarang? Itu saat ini sedang dilakukan penyidikan lebih jauh dan diserahkan ke saat ini kalau nggak salah sih, karena bukan lagi penyidik Nontaburi, harusnya kain tersebut diserahkan ke Kejaksaan Nontaburi, karena sekarang tahapannya di Kejaksaan Nontaburi. Penyidik Nontaburi sudah nggak boleh lagi ikut campur, menunggu hasilnya terlebih dulu sebelum lanjut ke persidangan. Yang ketiga adalah berita mengenai di tanggal 30 Mei kemarin, ini Kundecha, mantan pengacara dari Ibu Panida, itu melaporkan Kunte karena sudah mengancam dirinya dan juga sejumlah orang lainnya. Ini dilaporkan ke polisi Mayor Jenderal Montri Teskan, Kepala Kepolisian Nontaburi. Ini dia mengatakan bahwa tidak hanya sekedar ucapan belaka, saya memiliki bukti rekaman pada saat dia mengancam saya untuk tidak ikut campur lagi kasus Teng Monida. Oke, ini sebenarnya ada hubungannya apa sih cerita sebenarnya? Cerita sebenarnya adalah pada saat beberapa hari lalu, pada saat si Mr. Decha itu mengundurkan diri menjadi pengacaranya Ibu Panida dengan alasan karena dia marah, kenapa kok HP-nya Teng Mo diberikan ke Bang Jack tersebut yang di Amerika, dia merasa tersakiti dan juga marah. Terus ditambah lagi si Ibu Panida malah bertemu dengan Mr. Genius dan juga Kunte, dia merasa dikhianati. Nah, dia pada saat dia marah tersebut, dia mengatakan bahwa saya tidak akan lagi ikut campur. Nah, kemudian Kunte mengatakan, kok masih ikut campur lagi? Katanya udah gak mau ikut campur lagi. Itu adalah alasannya, tapi katanya si Mr. Decha, ada hal-hal yang jatuhnya sifatnya lebih ancaman, nggak sekedar kata-kata itu, dan itu sudah dilaporkan kemarin teman-teman. Kita lihat nanti ya, karena mungkin ada efek karena sakit hati juga sih kalau aku melihatnya. Mungkin
mungkin persaingan antara pengacara, karena semua orang ini semuanya adalah pengacara, ketiga orang tersebut ya, si Mr. Decha, Kunte, dan juga Mr. Genius, semuanya backgroundnya adalah seorang pengacara dan juga politisi. Jadi ada mungkin ego yang terbawa, makanya merembet kemana-mana. Nah, kemudian di bagian berikutnya lagi adalah Mr. Genius ini mengklaim telah menemukan bahwa Teng Monida itu dibawa ke 3 titik lokasi berbeda di tanggal 24 Februari 2022 tersebut. Nah, 3 titik lokasi berbeda ini itu ada beberapa hal yang menjadi petunjuk dan juga backgroundnya. Kenapa Mr. Genius menyatakan seperti itu? Pertama adalah karena adanya pasir, kemudian tidak adanya lumpur, karena kalau menurut keterangan penyidik Nontaburi, Teng Monida itu memang sudah diklaim dari otopsi bahwa ada pasir di paru-parunya Teng Monida yang menandakan bahwa penyebab kematiannya adalah karena dia tenggelam. Tapi kan bukan berarti kalau penyebab kematiannya karena tenggelam, tapi kan tidak berarti apa yang membuat dia itu tidak berdaya, membuat dia tidak bisa berenang, dan hanya dengan jatuh seperti itu juga ada penyebab lainnya lagi. Nah, makanya si Mr. Genius mengatakan ada tempat lain yang diduga adalah dijadikan tempat eksekusi untuk membuat Teng Monida tidak berdaya. Ada beberapa titik, salah satunya adalah di lokasi yang berpasir, kemudian juga ada di sebuah hotel berbintang 5 di area Sungai Chao Phraya, serta juga ada dugaan ada di salah satu speedboat, karena sekarang sudah dikonfirmasi bahwa ada lebih dari 1 speedboat, tapi agak susah untuk dicari alat buktinya lagi karena hal-hal yang sudah aku bahas sebelumnya, diantaranya adalah yang sudah disita oleh penyidik Nontaburi, speedboatnya sudah dibersihkan ya, walaupun ada ditemukan jejak rambut Teng Monida cuma 1 orang aja, yang menurut aku sangat visi. Yang kedua juga ada salah satu speedboat juga yang sudah diamankan sekarang, tapi juga sudah dibersihkan dan juga tidak akan bisa mendapatkan banyak petunjuk di sana. Itu adalah update berita yang terbaru juga hari ini. Nah, yang berikutnya lagi adalah update mengenai si Bird ini. Menurut aku Bird juga diam tidak selalu emas. Buktinya ada sejumlah public figure di Thailand yang sekarang sudah mulai mengkritik Bird. Mengkritiknya seperti apa? Begini. Bird kenapa selalu diam dan tak ada usaha membela Teng Monida? Dari awal kasus ini sampai sekarang, Bird selalu diam aja. Misalnya tentang isu botol alkohol, diem-diem aja, tapi ujung-ujungnya penjualan bajunya meroket. Nah, memang benar kalau aku melihat dari Instagramnya, Bird memang sampai saat ini belum melakukan interview dengan media manapun di Thailand, which is itu adalah sebuah simbol bahwa dia tidak mau mengambil keuntungan dari Teng Monida. Tapi kalau secara logika, apakah Bird beneran tidak mengambil keuntungan dari Teng Monida? Menurut aku juga tidak. Karena apa? Kita bisa melihat harga bajunya Teng Monida itu sekarang per kaos ya, per baju itu yang dijualnya oleh si Bird itu harganya sekitar 650 baht, let's say 700 kali 5 lah, sekitar 300 ribuan rupiah, dan penjualannya selalu habis pada saat dirilis, itu selalu habis dan masih banyak yang purchase order. Kenapa? Si Bird cuma sibuk ngurusin jualan baju aja, nggak ngurusin perjuangan kasusnya Teng Monida dengan banyaknya sekali temuan-temuan yang janggal, misalnya seperti Mr. Genius ataupun juga Kunte ya, itu juga selalu update dan juga berkoar menemukan kejanggalan-kejanggalan, mengambil resiko, nyawanya terancam, mengambil resiko, keluarga yang juga diancam. Tapi kenapa Bird yang beraksi, berakting dia adalah orang yang paling mencintai Teng Monida, tapi dia tidak memperjuangkan keadilan untuk Teng Monida ini seperti apa? Tapi malah dia sibuk hanya jualan kaos aja, dan keuntungannya pasti sangat luar biasa sekali. Tapi kita nggak tahu, ini menjadi 2 sisi. Ada netizen yang berkomentar, Bird itu tetap berjuang buat Teng Monida, tapi dia diem-diem aja. Menurut aku aneh ya kalau cuma diem-diem aja, karena kasus ini kalau nggak diviralkan itu pasti akan sangat sulit sekali. Harusnya si Bird juga berjuang bersama Mr. Genius dan juga Kunte mengumpulkan barang bukti. Kalau mereka kerjasama pasti akan jauh lebih powerful ya. Tapi kok dia terkesannya cuma sibuk ngurusin baju, jualan aja, mengambil keuntungan dari kematian Teng Monida untuk meningkatkan penjualannya. Dan kita nggak bisa menutup mata bahwa penjualan bajunya si Bird itu meningkat drastis, teman-teman. Dan sebagian besar masyarakat Thailand sepertinya sekarang sudah mulai kesal ya. Kalau aku melihat dulu, awalnya di bulan pertama, kedua, banyak yang kagum dengan Bird. Wah, ini begitu superhero sekali, bla bla bla, yang positif. Tapi sekarang yang mencibir Bird hanya fokus jualan aja, tidak memperjuangkan kasusnya Teng Monida, itu semakin banyak jumlahnya. Jadi seperti 2 arah mata pisau gitu kan ya. Awalnya itu yang bisa membantu, tapi ujung-ujungnya malah menyerang Bird
sendiri. Menurut aku, ya aku juga agak mengkritisi ya, kenapa Bert, Mr. Genius, dan juga Kunte, dan lain-lainnya begitu sangat menggebu-gebu mencari keadilan untuk Teng Monida. Bahkan ibunya sendiri, Ibu Panida pun sekarang juga bergabung dengan mereka, tapi Bert tetap dari dulu sampai sekarang cuma fokus jualan aja. Walaupun ada salah satu strategi yang telah dia lakukan, misalnya pada saat dia pertama kali akan menjual bajunya ya di Instagramnya, itu tidak mau menerima bantuan, hanya mengeluarkan menggunakan modal yang dia miliki, nggak mau menggunakan bantuan orang lain, tapi dengan demand-nya sebegitu banyak, itu sangat gampang sekali. Itu penjualannya luar biasa, menurut aku melebihi dari honor dia jika dia diundang di sebuah TV untuk melakukan interview terkait dengan kasus Teng Monida. So, ini adalah bagian berita-berita yang masih terus terjadi di Thailand terkait dengan Teng Monida. Sampai saat ini kasus di Teng Monida masih belum selesai dan masih terus terjadi perdebatan, dan setiap hari, setiap menit, setiap detik kalau kalian cek media Thailand masih banyak yang membahas dan juga mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi pada Teng Monida di 24 Februari 2022 lalu. I think that's all yang bisa aku bahas untuk video kali ini. Terima kasih untuk menonton kalian. Mudah-mudahan terpuaskan keingintahuan kalian mengenai kasus ini. Dan terakhir, tinggalkan like, tinggalkan komen, serta follow Instagramku di Anjas di Thailand, karena aku juga sering live untuk kita diskusi bareng-bareng ngebahas kasus Teng Monida, agar aku juga mendapatkan inspirasi dari kalian semua. Terakhir, please subscribe channel YouTube ini. Kabun kerap semuanya. Bye-bye.